seminar hasil ya. Seminar hasil Saudara Maharianti Puji Lestari untuk mempresentasikan tesisnya, hasil penelitian tesisnya yang berjudul evaluasi ketaatan PLTU terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan peran pemerintah dalam pengawasannya di Provinsi X. Kenapa provinsinya X ya? Ada rahasia ini berarti ya. Repotnya kalau udah urusan politis kayak gini. Ya, oke, nggak apa-apa. Pada siang hari ini sudah hadir untuk menjadi penguji, ya meskipun pembimbing juga nanti menguji ya. Bapak Ruli Rahadian SSI MSc PhD, kemudian yang juga sudah hadir Bapak Fahrudin ST MT PhD, nanti akan nyusul Prof Hartuti sebagai pembimbing 1. Sebelum mulai, marilah kita berdoa semoga acara pada siang hari ini diberi kelancaran dan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai, terima kasih. Sebelum kita masuk ke paparan, mungkin dari pembimbing ada pengantar dulu yang mau disampaikan. Langsung aja ya. Baik, saudara, saya manggilnya siapa? Mahar. Aduh, mau nikah ini. Iya, sudah disiapkan slide-nya, sudah dicoba tadi ya. Baik, kita nanti ada 3 sesi. Sesi presentasi hasil penelitian, kemudian nanti diskusi dan tanya jawab, kemudian yang ketiga adalah evaluasi hasil dari seminar hasil ini. Ya, silakan mempresentasikan hasil penelitiannya ya 20 menit lah ya, jangan lama-lama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Penguji Pak Ferry dan anggota ada Pak Fahrudin dan Pak Ruli yang telah hadir dalam seminar hasil saya dengan judul Evaluasi Ketaatan PLTU terhadap Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Peran Pemerintah dalam Pengawasannya di Provinsi X. Oh, selamat datang Pak Fatuti. Selamat datang Prof. Tuti. Ini saya izin melanjutkan paparan saya terkait seminar hasil. Untuk latar belakang dari penelitian saya ini, bahwa pada dasarnya itu pembangunan itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup dan sosial. Namun pada dinamikanya, pembangunan itu malah seringkali mengabaikan faktor lingkungan. Dan PLTU sendiri itu kan merupakan bagian dari pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk PLTU yang berbahan bakar batu bara ini masih mendominasi penyediaan energi yang ada di Indonesia, yaitu angkanya mencapai 54,9% ini pada tahun 2023. Selain itu, dampak dominasi PLTU mengakibatkan adanya timbulan emisi, dan untuk timbulan emisi PLTU dibandingkan sumber pengemisi lainnya, emisi karbon lainnya di Indonesia itu yang paling tinggi mencapai 37%. Dan PLTU batubara ini selain menghasilkan emisi pun juga menghasilkan polusi udara lain seperti partikulat meter atau debu, lalu ada limbah P3 dan limbah cair yang memiliki potensi untuk mencemari lingkungan. Pada penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh di PLTU Ombilin itu terdapat studi kasus bahwa PLTU di sana itu melakukan pelanggaran berupa baku mutu untuk debu dari lokasi sekitar PLTU itu lebih baku mutu, sehingga
dari isu-isu tersebut diperlukan paradigma pembangunan berkelanjutan yang pada dasarnya itu memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, jadi secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara lingkungan. Dan saat ini untuk PLTU itu berlaku juga peraturan baru di Indonesia, itu ada PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan adanya pemberlakuan PP itu tuh, dan sebelumnya itu belum pernah ada penelitian terkait ketaatan yang membandingkan antara evaluasi perlu adanya evaluasi implementasi regulasi terhadap ketaatan yang telah dilakukan di PLTU. Harapan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi upaya korektif untuk memperkuat sistem pemerintahan dalam meningkatkan ketaatan. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, untuk rumusan masalah pertama itu bagaimana tingkat ketaatan PLTU di Provinsi X terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu permasalahan kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong ketaatan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi untuk peningkatan ketaatan dari PLTU di Provinsi X tersebut. Dari tiga rumusan masalah ini ditentukan tiga tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi ketaatan PLTU, lalu yang kedua mengkaji peran pemerintah, dan yang ketiga merumuskan rekomendasi yang tujuannya untuk meningkatkan upaya ketaatan dari PL tersebut. Dalam selanjutnya terkait manfaat penelitian untuk bidang akademis menjadi rujukan riset penelitian terkait evaluasi ketaatan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan usaha khususnya untuk PLTU yang ada di Provinsi X, dan untuk manfaat praktisnya memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan hidup pada kegiatan. Yang saya gunakan dalam penelitian ini untuk menjawab tujuannya, ini saya ringkas menjadi dari definisi evaluasi, terus definisi ketaatan, definisi evaluasi lingkungan, lalu aspek penilaian ketaatan dan tahapan evaluasi. Ini adalah tujuan pustaka untuk tujuan mengevaluasi ketaatan dari PLTU. Lalu untuk tujuan yang kedua ini saya melakukan tujuan pustaka terhadap pendekatan teori ketaatan, teori pemangku kepentingan, lalu ada peraturan terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan peran pemerintah berdasarkan prinsip GEG, yaitu untuk menjawab tujuan kedua yaitu mengkaji peran pemerintah. Lalu untuk yang tujuan ketiga terkait merumuskan rekomendasi, hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan khususnya di PLTU di Provinsi X. Dan untuk kerangka penelitian, yaitu dari kegiatan kegiatan PLTU di Provinsi X ini menghasilkan dampak lingkungan serta sosial. Lalu saya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aspek-aspek lingkungan yang berhubungan dengan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu dievaluasi berdasarkan peraturan regulasi terkait dan sebelumnya. Lalu melakukan analisis ketaatan PLTU, melakukan wawancara sebagai data primernya, lalu melakukan analisis data dan merumuskan rekomendasi. Untuk metode penelitian, ini penelitian saya dilakukan terhadap 4 PLTU di Provinsi X yang telah diawasi oleh pemerintah. Jadi di Provinsi X ini ada 5 PLTU yang sudah operasional, dan 4 ini yang sudah diawasi oleh pemerintah karena saya menggunakan evaluasi ketaatannya menggunakan data hasil dari pemantauan pemerintah. Yang pertama ada PLTU 1, letaknya berada di pinggir sungai yang ada di Provinsi X. Lalu ini ada PLTU 2 juga letak di pinggir sungai juga. Lalu PLTU 3 letaknya ada di pinggir laut, dan PLTU 4 juga letaknya ada di pinggir laut. Ini adalah sebagai gambaran lokasi-lokasi yang menjadi objek penelitian saya. Lalu untuk metode penelitiannya, dari operasional PLTU di Provinsi X, saya akan mengevaluasi dampak lingkungan akibat operasionalnya berdasarkan dari pelaksanaan dan pelaporan RKL-RKL dari dokumen lingkungannya. Lalu ada pelaksanaan dan
pelaporan pengendalian pencemaran air, pelaksanaan pelaporan pengendalian pencemaran udara, lalu ada pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan non B3, lalu ada pelaksanaan pelaporan pengelolaan B3. Sehingga dari sini saya menentukan kriteria aspek ketaatannya dari penelitian terdahulu dan dari peraturan. Lalu melakukan analisis terhadap 6 aspek ini, dan itu berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Data-data ini saya dapatkan dari data pemerintah yang merupakan data sekunder. Lalu setelah itu untuk tujuan 2 kan saya ingin melakukan kajian terhadap peran pemerintah melalui pengawasan dalam mendorong ketaatan dari PLTU yang ada di Provinsi X terhadap pelaksanaan regulasi lingkungan hidup. Ini saya melakukan wawancara berdasarkan bagaimana penerapan good environmental governance yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung ketaatan, dan ini merupakan data primer. Lalu setelah itu saya melakukan analisis data kualitatif, dan untuk merumuskan rekomendasi saya melakukan analisis SWOT. Wawancara ini saya lakukan kepada pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi X, yang dari UPT Kementerian itu ada 3 orang, dan di LHK Provinsi itu ada 3 orang juga. Untuk data sekundernya, hasil dari pengawasan serta regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk metode analisis datanya, untuk tujuan pertamanya itu saya melakukan scoring tingkat dari 0 hingga 3. Untuk nilai 0 itu adalah status yang tidak taat, lalu yang angka 1 itu, skor 1 itu untuk kurang taat, skor 2 itu untuk cukup taat, dan skor 3 itu yang taat sepenuhnya. Lalu setelah itu masing-masing aspek, lalu ada sub aspek ketaatannya itu saya hitung scoringnya, lalu saya jumlahkan. Nanti pada penjumlahan akhirnya saya melakukan pengkategorian ketaatan masing-masing dari PLTU di Provinsi X tersebut, yang saya bagi menjadi 4 kategori, yaitu tidak taat, kurang taat, cukup taat. Untuk tujuan 1 ini saya melakukan dengan analisis pendekatan deskriptif. Untuk yang kedua, tujuan kedua yaitu untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan ketaatan terhadap regulasi lingkungan dari PLTU yang saya melakukan analisis kualitatif dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 6 informan kunci saya. Dan untuk tujuan 3, untuk merumuskan rekomendasi, saya melakukan hasil analisis kualitatif, terus juga ada hasil dari tujuan pertama, kita menggunakan metode SWOT sehingga mendapatkan rekomendasi strategi peningkatan ketaatan terhadap regulasi lingkungan. Dan untuk hasil penelitian saya untuk yang tujuan pertama dalam mengevaluasi ketaatan lingkungan hidup dari usaha PLTU, didapati bahwa hasil perhitungan skor masing-masing PLTU dari 6 aspek ketaatan. Yang pertama ada aspek terhadap dokumen lingkungan, yang kedua dengan pelindungan dan pengelolaan mutu air atau PPA, lalu yang ketiga pelindungan dan pengelolaan mutu udara atau PPU, terus ada pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3, dan pengelolaan B3. Saya scoring masing-masing ada yang 3 sub kriteria penelitian, ada yang 5, ada yang 1. Ini didapatkan pada kategori ketaatan. PLTU 1, 2, 3 adalah taat kategorinya, sedangkan PLTU 4 kurang taat. Apabila dilihat dari visualisasi dari diagram ini, didapati bahwa yang banyak terdapat ketidaktaatan atau ditemukan pelanggaran itu terutama di ini pengelolaan B3. Jadi letaknya di sini. Jadi hanya yang hijau itu merupakan PLTU 3. Di sini keterangannya PLTU 3 taat, berarti dia melakukan pelaporan pengelolaan B3, sedangkan untuk yang terdapat ketidaktaatan yang cukup signifikan itu ada di pengelolaan limbah non B3. Limbah non B3 ini adalah persyaratan kewajiban ketentuan baru yang masuk di PP 22 tahun 2021. Dari keempat PLTU, hanya PLTU 3 yang mencapai ketaatan maksimum. PLTU 1 dan 3 mencapai ketaatan maksimum.
dengan nilai total itu 9, untuk PLTU 2 itu mencapai nilai 8, sedangkan PLTU 4 ini hanya nilai 1. Karena PLTU 4 ini belum memiliki rincian teknis yang diwajibkan dari PP itu, bahwa mewajibkan harus ada rincian teknis untuk pengelolaan penyimpanan limbah non B3. Terus yang ketidaktaatan yang ketiga itu yang banyak ditemui dari pengelolaan limbah B3-nya. Jadi PLTU 4 ini memiliki skor yang paling kecil dibandingkan dengan PLTU lain, jadi hanya nilai 4. Sedangkan PLTU 3 mencapai skor ketaatan maksimum dinilai 9. Sehingga dari keempat PLTU ini yang paling taat itu PLTU 3, lalu PLTU diikuti dengan PLTU 1 dan PLTU 2, sedangkan PLTU 4 sendiri ini kategorinya kurang taat. Untuk tujuan kedua terkait kaji peran pemerintah dalam pengelolaan pendukungan dalam ketaatan di regulasi lingkungan hidup, saya dapatkan dari hasil wawancara. Berdasarkan wawancara, apabila dikaitkan dengan prinsip good environmental governance itu, yang saya ambil prinsip pertama ada efektivitas kebijakan, transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas. Kalau upaya pemerintah dalam efektivitas kebijakan ini, mereka telah melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Itu mereka melakukan implementasi terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lalu ada PP 22 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan pengelolaan hidup, dan ada Permen LHK nomor 14 tahun 2024 tentang pelaksanaan pengawasan dan sanksi administrasi disertai denda. Lalu dari pemerintah baik pusat maupun daerah itu melakukan pengawasan ketaatan dari perusahaan itu, baik pengawasan langsung, pengawasan yang datang langsung ke lapangan, maupun pengawasan tidak langsung berdasarkan evaluasi dari dokumen yang telah dilaporkan ke pemerintah. Lalu untuk prinsip pelaksanaan yang kedua tentang akuntabilitas, bahwa mereka dari stakeholder pemerintah itu telah memiliki hierarki tanggung jawab dalam pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Kalau di DLHK ada bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup. Lalu kalau di PT KLH sendiri itu nanti masuknya di Direktorat Penegakan Hukum dan turun ke UPT yang ada di Provinsi X itu. Lalu mereka juga melakukan pengawasan ketaatan. Pengawasan ketaatan diwajibkan dilakukan oleh fungsional lingkungan hidup, dan mereka telah melakukan pelaksanaan pengawasan itu oleh fungsional pengawas lingkungan hidup. Lalu melakukan pelaporan pasca kegiatan dan melakukan mekanisme tindak lanjut pengawasan, baik itu pengawasan reguler maupun pengawasan insidental atau yang berdasarkan pengaduan. Mekanisme tindak lanjut ini dapat berupa sanksi administratif atau penegakan hukum pidana atau penegakan hukum perdata. Lalu untuk prinsip pelaksanaan prinsip penegakan hukum, nah ini tadi saya telah menyebutkan terkait penerapan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang telah sesuai dengan telah sesuai melanggar ketentuan yang ada di UU 32 atau PP 22 dan selanjutnya. Lalu ada melakukan penerapan sanksi pidana dengan pelanggaran yang bisa masuk ke muatan sanksi pidana. Lalu dalam penegakan hukum ini, pemerintah melakukan koordinasi dengan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu prinsip yang dijalankan yang lain yaitu terkait transparansi, bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki media sosial atau website untuk menyampaikan terkait peraturan-peraturan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Lalu ada keterbukaan terkait penanganan pengaduan. Jadi dalam penanganan pengaduan ini mereka menerima pengaduan dari masyarakat melalui berbagai media. Lalu setelah itu melakukan penyampaian tindak lanjut bagaimana pengaduan itu ditangani. Oh, baik Pak. Oh iya. Oke. Lalu selanjutnya ada transparansi tentang informasi publik. Dan dari ini di peran pemerintah ini saya rangkum jadi 3 peran ya, tiga intinya. Pertama ada peran normatif dan regulatif, itu lebih dari pemerintah pusat, lalu implementatif dan koordinatif itu antara pemerintah pusat dan daerah, lalu kolaboratif melalui dukungan berbagai pihak.
Nah, untuk tujuan yang terakhir, merumuskan rekomendasi ini kan saya menggunakan analisis SWOT. Saya menentukan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dari data wawancara yang saya lakukan melalui analisis kualitatif, lalu menentukan hasilnya. Dari hasil kualitatif itu saya mendapatkan 9 kekuatan, lalu ada kelemahannya itu ada 5. Terus ini saya menentukan nilainya dengan pengalian rating dan bobotnya. Lalu untuk yang kelemahannya juga saya kalikan rating dan bobotnya hingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Untuk yang strategi faktor eksternal itu kan saya melihat apakah ada peluang dan ancaman dari hasil analisis kualitatif saya. Saya mendapatkan nilai sebagai berikut berdasarkan hasil rating dan bobot. Dari 5 peluang yang saya temukan dan yang ancaman ini dari 5 ancaman yang saya bisa dapatkan dari hasil analisis kualitatif berdasarkan data wawancara. Dan untuk mengetahui posisi organisasinya, posisi peran pemerintah ini telah bagaimana itu, saya melakukan pengurangan. Untuk yang faktor internal ini saya pengurangannya antara kekuatan dan kelemahan didapatkan nilai 1,5 dan untuk yang kelemahan didapatkan nilai minus 0,7 apabila visualisasikan di diagram SWOT ini didapatkan titik temunya berada di kuadran 4, yaitu strateginya mendukung strategi diversifikasi. Dan saya turunkan alternatif strategi yang diagram 4 ini, yaitu menggunakan kekuatan dan atas adanya ancaman. Yang pertama melakukan pengawasan terpadu, lalu ada pendekatan edukatif ke pelaku usaha, lalu ada pemanfaatan data ketaatan untuk koordinasi hukum, penguatan legalitas dan akuntabilitas dari sanksi administratif, melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pelaku usaha, lalu melakukan implementasi sanksi progresif dan denda. Nah, untuk kesimpulan dari hasil penelitian saya ini, yang pertama, untuk evaluasi ketaatan dari 4 PLTU yang saya teliti, PLTU 1, 2, 3 kurang taat, sementara PLTU 4 itu termasuk yang kurang taat. Untuk aspek yang banyak terjadi pelanggaran di aspek pengolahan P3, limbah P3, limbah non P3 ini menunjukkan angka yang cukup signifikan. Untuk peran pemerintah yang telah dilakukan dalam mendorong ketaatan, yang pertama, pemerintah itu telah menerapkan multi-level governance. Jadi itu melalui peran regulatif dari pemerintah pusat, serta peran implementatif koordinatif antar pemerintah pusat dan daerah, serta asalnya peran kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Untuk rekomendasi yang saya berikan, yaitu diperlukan strategi diversifikasi atau yang dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan atau strength dan menghindari ancaman yang ada. Untuk syaratnya, pemerintah pusat daerah itu perlu melakukan pembinaan rutin untuk meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha. Lalu memastikan bahwa pengawas lingkungan hidup yang diwajibkan melakukan pengawasan itu memiliki kapasitas dan keahlian teknis yang memadai agar pengawasan dapat berjalan objektif dan komprehensif. Lalu untuk pelaku usaha dan kegiatan, itu wajib memahami dan mematuhi persetujuan dokumen yang mereka miliki, serta selalu memperbarui pengetahuan terkait regulasi agar ketaatan lingkungan dapat tercapai secara optimal. Terima kasih. Sekian saya sampaikan presentasi hasil penelitian saya. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Ya, tinggal selatan. Karena pembagian evaluasi sendiri dari keterangan sendiri. Kenapa tidak satu kesatuan? Karena kita kita punya institusi, ya, punya institusi, ya. Apa yang bisa apa dan yang pertama, Oh, baik Pak. Terima kasih Pak Ferry. Ini saya memang membuatnya terpisah, tapi habis itu saya satukan gitu.
Kajian teori evaluasi. Ya. Ya sih. Oh. Menyampaikan apa? Kajian pustaka itu sifatnya harus kritikal ya. Critical review. Jadi kita itu tahu banyak tentang ya. Memang sebenarnya evaluasi ya. Jadi dari kajian dari evaluasi ya. Terus pertahanan itu mengkaji pustaka. Jadi dari para dan Ada institusional. Iya. Kenapa ini enggak sih? Ibadah kita kesatuan, kenapa harus apakah nggak bisa dibahas lebih sakit? Bisa sih Pak, ini kalau yang di halaman 8. Kalau waktu itu kenapa di soalnya nggak jadi kata dalam frase argumentasi? Misalnya begini, Indonesia kita PLT itu mampu apa ini perlindungan dan perlindungan menjadi satu. kenapa ada sekali jadi kakaknya jadi seakan-akan ini terpisah dari apa kalau kita mengkaji utama itu fungsinya bukan ngomongin sendiri-sendiri nggak bisa kita ngomongin adalah namanya juga kajian pustaka kita mengkaji pustaka ini dan mengkritisi kaitannya dengan pustaka. Dan kenapa di sini itu di beberapa penelitian ini kenapa ada pisau? Iya. Nggak dijadikan satu nama. Waktu itu ya saya mikirnya itu kayak dari masing-masing dulu lalu nanti jadi satu. Proses. Ibaratnya kalau lagi desain bagian dapurnya, Oh. kan harus tahu Baik Pak. yang di sini habisnya sudah satu kita mungkin argumentasi, bukan mungkin evaluasi ini kita dari jurnal institusional ini, yang itu harus dikaitkan sama lain sehingga banyak ya bingung karena apa? Kayaknya disampaikan ini terpisah-pisah gitu ya. Iya. Terus yang membahas secara Israel ini kan mau tentang PLC apa perilaku PLC itu dalam dunia dan pengelolaan ya. Ada perspektifnya tapi untuk membahas tentang itu bahas tentang Semuanya. Oh ya. Jadi karena data yang saya miliki yang bisa berhasil saya dapatkan itu adalah hasil tinjauan lapangan dari pemerintah itu dan kurun waktu hingga tahun 2025 ini Pak dari 5 PLT itu baru 4 yang diawasi. Setelah itu yang satu itu saya kurang tahu karena itu kan kalau target pengawasan kan biasanya dari nah kalau saya mau meneliti yang satu itu Pak karena kan sebenarnya saya ingin meneliti 5-5-nya menggunakan data dari pelaporan mereka ke aplikasi KLHK itu ada Simple Pak. Namun saya nggak memiliki izin, saya tidak memiliki izin buat akses informasi tersebut. Terus saya juga mau izin ke PLTU yang ada di sana. Saya dulunya mau ke satu PLTU aja yang saya nilai paling
ini saya indikasikan kurang taat itu yang PLTU 4 tadi, tapi saya tidak mendapatkan izin. Yang ini saya tidak tahu statusnya kalau dari laporan ini. Saya tidak tahu karena kalau saya cek sih bisa aja, cuman saya nggak ngecek karena kan saya nggak punya izin akses data gitu. Hmm? Ya, tuh. Ya. Oh. Jangan bilang begini, saya punya data perempuan aja. Ternyata memang nggak taat. Argumentasinya jadi kan nggak wajar. Waktu itu nggak kira-kira. Kalau boleh, lebih baik ngomong ini yang empat ini kayak apa dalamnya ya yang belum muncul meskipun pakai Iya. ya karena ini sebenarnya tidak sama dipakai ya disampaikan aku tidak dalam tapi disampaikan baik Pak. jadi interpretasinya cuma dari gimana cuma empat tapi alasannya disampaikan secara Oh ya, betul. ya Baik Pak. ini ya nah terus baliknya itu makanya saya dibuka ya coba kita cek misalkan kan komentar itu Di bagian paparan. Oh, maaf Pak. nah berdasarkan di konvensi tambah tadi nah tadi katakan bukan bisa ya Oh, baik. Jadi ini ya itu kan sudah kita bicara siapa yang kritis apa ini orang takut itu biasanya ada kepentingan begitu aja pasti itu otak itu juga hanya begitu kaji secara terus kayak tadi ada sebetulnya dalam dasar ini ada sebetulnya hipotesis itu nggak apa-apa ya kalau anda tekniknya ya ya jadi kita jangan mustahil itu apa yang kita tahu apa yang sudah dilakukan orang asli apa yang kita lakukan kan sekian pacaran itu sekian mustahil itu kita akan ambil sama dengan itu apa enggak Sama sih Pak, kalau hanya ngecek langsung. Itu harus berbeda dengan skor yang ada di mau sampai dari saya tahu skor mana aku sampai 10 sampai 100 Kalau penelitian sebelumnya kan saya memang grafiknya 1-3. Jadi kan pernah ada penelitian dari penelitian orang lain. Oh iya baik Pak. Jadi penelitian yang pernah dilakukan orang lain itu kita tahun 2023 melakukan Gusti. Ini Pak di halaman saya menurut transfernya di halaman 53 sampai 58. 53 sampai 58. Jadi ada beberapa penelitian itu saya gabungkan. Baik Pak. Ya. Sampai 58 itu kan mana ya?
Saya jadikan satu sih Pak, karena saya mau masing-masing berarti nanti. Pertanyaan saya, nol sampai skor nol sampai dimensinya siapa? Saya menentukan skala Likert itu sendiri. Waktu itu arahan dari Prof. Hartuti yang dari oke, oke, oke. dari yang Gusti Pak. Ya, iya itu saya jadikan satu sih Pak. Jadi untuk scoringnya, karena saya menggabung tabelnya, maksudnya kriteria ketaatannya. Kalau yang penelitian sebelumnya itu kan dari dari yang Gusti itu. Tapi kalau yang Gusti itu scoringnya, iya, betul ya. Oh, yang tersebut. Hmm? Ini kesempatan yang ada ini Bukan. Kalau untuk penentuan skornya memang saya dari penelitian orang lain. Hmm. Ya, nol satu dua tiga empat. Kalau kita AHP saja ganjil 5/9. Skala 3, manusia itu makhluk yang paling ya, makanya juga tidak satu sampai tiga. Manusia itu kenapa tidak dipilihkan? Kan manusia itu selalu mau sampai tiga. Baik. Itu alasan kenapa. Ya, ini sekarang nol itu berarti tidak taat. Iya, tidak taat. Jadi nilainya 0. Kurang taat. Cukup taat. Kurang sama cukup bedanya. Jadi kalau yang kurang ini saya kalau dari lampiran PP22 itu ada tingkatan pelanggaran Pak. Jadi ada rendah, sedang, tinggi. Jadi kalau tapi nggak semua dari kriteria saya itu ada di lampiran PP22 itu. Iya. Ada tidak cuma orang pintar. Ya. Kenapa kan kalau ada penelitian lainnya berbeda dengan peraturannya? Apa alasannya dalam ini? Karena karena yang saya ya skalanya kita itu lebih apa namanya? Saya mikirnya waktu itu begini Pak, karena kan selain dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain itu, dari lampiran PP22 itu kan ada tingkatan pelanggaran rendah, sedang, tinggi. Dan itu kalau saya mikirnya saya konversikan ke sini, kalau yang tinggi itu saya maksudnya tidak taat, terus kalau yang sedang itu nanti ke kurang taat, terus yang pelanggaran ringan itu maksudnya ke yang cukup taat. Jadi kalau yang sepenuhnya melakukan berarti kan dia nggak ada pelanggaran, taat gitu. Saya mikirnya waktu itu seperti itu. Orang itu tidak taat dan Iya. Kalau nol sama sekali tidak taat. Iya, tidak melakukan sama sekali. Lalu ini logikanya berbedaan ya, karena kalau menguji di fisika ada minimal ya. Kenapa?
karena kalau berkembang ini berdua itu tinggi. Ya, kalau tidak ada baik Kristen, kalau tidaknya tidak dari sini bisa saja terlalu jauh. Tapi kalau ada titik yang tinggi, maka dia terjadi itu maksudnya karena melakukan ikut aku institusi taat atau tidak taat atau tidak bedanya jelas. Iya. Bedanya jelas jelas kami. Betul. Ya itu yang harus ada pertahankan ya secara dan jadi kita menggunakan mentang-mentang bahwa ngambil punyanya siapa Gusti. ya yang Gusti siapa ini ahli juga itu ada beda ya. Baik. Ini siapa ini? Maksudnya cuma satu ada pengalaman sekali. Kalau itu mengadat juga ya. Kan Pak. Ada standar itu harus jadi kok bisa ya sekarangnya kok sekarangnya apa kalau satu dunia itu kok bisa ya jadi nanti kalau membandingkan asesi pembesaran itu kalau tidak ada sampai kasih di semua daerah itu pasti akan ada penurunan yang pertama ini dan yang pertama. Ya, kalau Pak gimana? Netral ini bukan bisa jadi netral itu karena dokumennya ada yang membuat Iya. kita akan persoalannya baik, ya, soalan itu baik. Sekarang kita sambungkan dengan hasil yang sudah didapatkan. Baik. Dia tidak mengkaji dalam kebijakan ya. Mengkaji apa yang sini? Enggak ada sih. Apa? Yang peran pemerintah. Di dalam Analisis. Tujuan data peraturan dari gimana caranya dalam lakukan ini? Maksudnya ini kan sumber data sekunder saya, Pak. Oh, jadinya itu kan kayak enggak, saya mikirnya itu karena analisis peraturan di sini kan saya membandingkan antara fakta hasil tinjauan lapangan dari tujuan satu itu kan dari pelaporan pemerintah seperti ini kan ada fakta-fakta lapangannya itu nanti saya bandingkan dengan peraturan yang ada ini apakah memenuhi ketentuan dari peraturan, lalu kalau ini melanggar atau tidak nanti pelanggarannya. Iya. Ada dari tentang bagaimana ketaatan atau perusahaan terhadap Perlindungan pengelolaan. Apa ada melakukan analisis peraturan? Tidak. Tidak. Ya. Ini makanya saya tandai itu data analisisnya apa? Tanya data siapa? Kalau ada cuma teori sesuai berarti analisis kesesuaian dari dokumennya. Iya. Semuanya aja. Oh, berarti hanya serta analisis peraturan karena dari faktor suku belajar kan juga itu ya kalau di negara saya kita membahasnya pelan-pelan baik pelan-pelan terus kemudian implementasinya seperti apa terus ini
Oh ternyata di regulasi tidak. Oh dari sana bisa Peraturan. orang itu aja. Ya peraturan atau regulasi atau lainnya itu ya. Oke, ya. Nah terus kita masuk ke hasil dan salah satu contohnya story kita yang tak ada dan sebagainya. Menunjukkan spontan. Iya. Terus setelah itu apa yang terjadi? Inter. Ini ada yang mau bertanya dari teman barat. Karena itu dari teman barat. Pemantauan komunikasi barat dan kemudian tadi pelaporan terus kemudian pengujian. Ya. Itu ada proses di mana? Dari halaman 76, Pak. Pembahasannya tuh di awal, terus itu saya seperti rekapitulasi scoringnya. Baik. Hasil dari scoring ini kan nanti saya jumlahkan untuk mengetahui kategori ketaat hasil ini penilaian skor ketaatannya ini. Itu kan di itu kan saya bahasnya per aspek. Dan nanti untuk mengetahui kategorinya masuk ke yang kurang tidak taat, kurang taat, cukup taat, dan taat itu. Iya. Untuk ini, kalau ini kan parsial Pak, jadi hanya per aspeknya aja. Iya. Iya. Jadi nanti saya kalau jumlah berarti mana yang perlu dikritisi mana yang tidak bagaimana? Setahu saya kalau kita tentang tahu kejadian itu digambarkan mana tidak yang akan lemah itu. Ini mana ada jumlah? Saya kan jumlahnya per aspek. Terus saya gambarkan tuh Pak di halaman 93. Ya. Ya. Itu kan rekap dari yang masing-masing aspek itu tadi Pak. Ya. Habis itu saya jumlahkan untuk mengetahui kategori vertikal. Jadi per PLTU. Saya melihat ketaatannya jadi per PLTU berdasarkan 6 aspek ketaatannya tadi itu. Di rata-rata. Ini kan skornya kan tipikal gitu. Iya. 0 sampai 3. Iya. Dan juga Di rata-rata perlu data itu juga kenapa ada bilang karena kita menggambarkan apa yang bisa skor dia kan seperti ini. Dari mana mendapatkan perspektif dari istilah itu? yang ada yang lain dari yang Average behaviornya dari ketaatan tapi kalau ada juga ya ini kalau total tidak semua totalnya berapa yang paling tinggi itu di PLTU 3. 60 Pak. Ya. Dan menunjukkan skor 50 pada kesadaran taat pada sini salah satunya pelaporan kepala dan nol.
yang aspeknya itu justru malah ini kan kita ngomongin setiap aspek sebenarnya kita Iya. sertifikat ini I see. Iya. ada yang sudah sangat taat, ada di bagian Yang tidak. tapi juga semua kan tidak kelihatan. Seperti itu ini melakukan pengelolaan BPJS PLT satu dan kedua dan PLT dua. Kan sebut semuanya ini. Jadi tetap tidak betul. Ya. Ini saya katakan kalau ini para peneliti, Iya. maka kembalinya itu nanti taat, ini pasalnya bisa jadi itu. Per aspek. Iya. Dari total. Iya. Aspek ya, aspek ketaatan kan jadi dokumen lingkungan. Yang paling parah ya. Berarti nanti ketaatnya penilaian per aspek itu ya, Pak? Iya, iya sih, Pak. Jadi sekarang saya bilang, kenapa itu ditolak? Kalau ditolak kan ada aspek yang nggak bisa dibahas. Contoh misalnya, pengeluaran yang disiapkan seperti penyimpanan. Ini nggak tahu apa yang disebut penyimpanan. Iya. Iya, pakai dunia. Iya. Misalnya, ya yang tingkat ketaatan itu Iya. 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 Jadi pemerintah bisa intervensi juga. Oke. Oh, iya. Pembinaan pemerintah itu kalau dari aspek ketaatan ada melalui kan berarti ini misalnya dia taat sama regulasi tidak, tapi kan ada yang Pelaksanaannya. Iya, ada. wah kan fenomena akreditasi ya udah bisa kebanyakan nggak? Iya. Terus kalau misalnya Anda sekarang bekerja di satu instansi ya, Anda dinilai sama pimpinan kan? Iya. Kira-kira kalau pimpinan Anda itu frank sama Anda, ya hal-hal yang kecil-kecil yang enggak bisa Anda tidak perlu dibahas, nggak akan dibahas. Terus aku juga suka sama satu orang. Kesannya cuma sama dia aja bagus gitu. Oh. Ya. Karena penilaian itu keseluruhan jadi nggak terlihat ya, Pak. Itu mana? Ya, iya. Ketaatan. Ketaatan dari pemerintah dan moralitas dan peran pemerintah. Terus peran pemerintahnya gimana? Hasilnya saja. Itu sama saja jadi yang panas yang mata pemerintah. Padahal sekarang jadi yang pas terjadi. Kayak begini. Dan itu dan menurut kayaknya yang kita perlu pakai itu ini ada istilah kalau sekarang inklusif kemudian yang inklusif pengembangan kayak mati itu sekarang aja masih inklusif. Kenapa pakai mati spesifik? Dan sekarang kalau kita jadi mereka itu pasti ada sekolah kayak apa? Padahal juga kita akan sebenarnya dan ya setiap orang itu pemahaman. Baik. Jadi kalau ini total, pada dia dengan tidak salah, dan benar. Tapi yang dibahas banyak. Kalau totalnya hanya kita hanya ya lagi. Oh. Paling besar terus kemudian kita lagi. Justru ini pasti paling perlindungan dan pengelolaan lingkungan malah pengelolaan lingkungan. Oke. Ya. Justru tingkat ketaatan itu di setiap aspek ternyata kelihatan. Kayak yang
Kemudiannya di sini. Ya, paham, Pak, paham. Kan aspek dari kita, tapi yang dibahas total itu ya. Ya, nah terus begitu masuk suap, ya. Iya, Pak. Nah, karena sama tanya, Anda kalau analisis suap itu Anda ngobrol nggak sama Stakeholder ini pemerintah. Oh, saya pakai penilaian kan dari evaluasi, analisis wawancara itu, iya. Saya tapi melihat dari wawancara itu kira-kira enggak ini memang ada kok kekuatan ini Anda ngobrol dengan kalau ngobrol dengan yang terlibat dari wawancara ini sih enggak. Saya melihat dari iya. Bagaimana dari mana nih? Ini Tapi dari ambil pakai swab, pakai iran, terus coba ngobrol sama stakeholder. ini Kenal, iya, dan waktu ngobrol, iya sih Pak. itu tak seperti itu. Ya, wait. Ini bukan polanya sendiri. Yang warna dia apa? Kita harus seperti itu. Iya, ada yang nanti bobot ini, kata-kata. Nah, nanti strateginya yang di itu benar-benar sertifikasi Anda boleh. Tapi kalau melakukan kekuatan harus ajak ngobrol teknologinya. Karena punya kesempatan buat ngobrol kan. Bisa. Ada. Iya, 6 orang. Terus ini enggak kekuatannya bisa sampai 9. Terus kelemahannya 4. Dan itu atau harusnya kan karena kekuatannya sendiri ternyata ada aspek lemah. Ada hal yang jadi seimbang ini benar tidak sama atau ini hanya ini gitu. Dari hasil wawancara hanya ini yang bisa saya dapatkan. Terus saya tentukan. Iya, iya. Penentuan ininya. Iya. Jadi siapa kan kalau tidak jangan kuasa misalkan ini mah ini saya tidak bikin dokumen pengelolaan buat kita asalnya disebut pakai jadi ekspor harusnya di satu sisi dia orang jadi harusnya dia mungkin misalkan saya jangan saya tentu saya lebih penyangan di jalannya nih sudah oh pada kapan sih ya bukan berarti itu seperti jadi memang kondisinya karakteristiknya gitu coba nanti dilihat lagi Baik. jangan sampai nanti Iya, banyak. hanya katanya saja jangan sampai juga ada 9 bukan ya. Oke, berarti ini saya perlu konfirmasi temuan saya ini ya. Bisa jadi yang ada di dalam belum tentu yang dilihat sama kita. Jadi yang sedikit tadi itu. Stop tadi dari ini ngomongin aspek pertama ngomongin luas itu ya. Ya. Oh, kalau untuk wawancara ini kan saya ingin mengetahui peran pemerintah, Pak. Jadi yang saya wawancarai dari pemerintah. Kalau oh, ini semua. eh, Dan Pak kalau nggak kita tuangkan di sini loh, komunikasi dokumen,
pelaksanaan PKL. Bos ada pertanyaan yang terus berarti pertanyaannya nggak tahu. Saya waktu itu wawancaranya itu kan ingin mengetahui upaya peran apa yang telah dilakukan pemerintah. Terus waktu wawancara itu kan saya berdasarkan ada bagaimana sih penerapan prinsip good governance itu. Kalau pertanyaannya pertanyaannya pertanyaannya. Dari prinsip good governance itu, Pak. Jadi kan ada Iya, kalau kita nggak salah, tapi Anda tuangkan kriteria. Terus kalau Anda nggak kriteria ketaatan itu kan terhadap yang kegiatan PLTU-nya, Pak. ya kan ada oh, jadi ada ini dari 1 sampai berapa ini? Oh. 3, 5, 11, 16, sama 20. Berarti ada dasar dari mana? Dari ini laporan itu kan kalau jadi kan saya bisa tuh Pak, yang pertama kan untuk evaluasi ketaatan itu saya scoring dari hasil analisis saya terhadap ini. Sekarang Terus yang sudah ada rekam. Ya, iya. Jadi dari kegiatan pengawasan pemerintah kan peran pemerintah itu kan apa sih upaya mereka yang udah dilakukan nih dalam taatan PLTU gitu kan saya tanyanya kan jadi itu ada regulasi apa yang digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah gitu mereka menyebutkan tapi dari sisi pemerintahnya Pak kalau yang ini kan dari perusahaan penilaian terhadap masa mereka kerja sendiri itu sendiri bisa sendiri kan ya enggak iya pemerintah Jadi ditanyakan itu pengawasan. iya iya, upayanya tuh apa aja dalam pelaksanaan pengawasan ini. Jadi regulasi yang karena kan kalau dari good environment governance itu kan ada peraturan regulasi yang dipakai itu apa gitu. Dan saya tanyakan temanya itu. Ya, regulasi sebagai dasar pengawasan yang digunakan oleh pemerintah itu apa aja gitu Pak. Jadi kan ada misalkan UU 32, PP 22, lalu ada Permen LHK itu yang mereka gunakan. Oh, berarti kalau yang saya hubungkan di yang tujuan kedua itu berarti mereka telah melakukan implementasi regulasi yang terus ada harmonisasi karena regulasi yang digunakan itu sejalan. Jadi antara pusat dan daerah juga ada itu enggak salah sekarang kita iya, iya Pak. Oh, jadi nanti kalau yang di tabel SWOT itu saya masukkan di situ ketaatan ya. Jadi kalau yang dari ketaatan kan hasilnya kan untuk tujuan 1 itu saya menilai mana sih yang saat kalau bedanya ya. Ini ada tertuliskan di sini PLN 1 skornya 3 atau macam-macam. Misalkan dari dokumen lingkungan Pak. Jadi kan untuk tujuan 1 itu saya kan evaluasinya berdasarkan data yang saya miliki itu hasil pengawasan pemerintah. Saya lihat dari saya kasih skor 3. Dan dari 1 di pengelolaan lebih kecil. Anda akan nilai 0, Anda juga sama dengan hasil tinjauan lapangan yang telah dilakukan pemerintah. Iya, per aspek itu. Enggak, saya pikir masih dihubungkan. Oh, baik Pak. Maaf, salah sambung. Iya, iya dari data sekunder ini.
Iya, kalau wawancara. Untuk yang responden itu untuk yang tujuan lain, Pak. Tabel 14 ini dasarnya dari data sekunder. Saya cocokkan. Mana dia sebutkan scoring utara, ya, ya, berdasarkan hasil scoring berdasarkan masih penelitian dan menunggu kebenaran. Mana ada sebutkan data sekunder? Sebentar. Kalau di bab 3 kan ada tabel konsep tuh, Pak. Mana? Sebentar. Matriks definisi itu berarti di halaman 42. Wah, ya. Oke. Terus waktu di yang nomor 1 itu kan untuk tujuan 1 terkait ketaatan. Nah, itu datanya saya sebutkan di situ menggunakan data sekunder hasil pengawasan lingkungan hidup di PLTU Provinsi X tahun 2023 hingga 2024. Itu untuk yang tujuan pertama. Lalu untuk yang tujuan selanjutnya, datanya ini kan hasil pengawasan, Pak. Jadi saya sudah dapatkan keempat-empatnya itu hasil pengawasan pemerintah ya. Enggak. Analis. Iya. Wawancaranya itu kan untuk menjawab yang tujuan kedua, Pak. Jadi kan saya ingin mengetahui bagaimana sih peran pemerintah untuk mendorong atau mendukung ketaatan, capaian ketaatan dari pelaku usaha di Provinsi X itu, khususnya untuk PLTU. Karena untuk tujuan 1 itu perbandingannya dari fakta lapangan yang telah ditemukan pemerintah di hasil pengawasan ini. Karena karena dia tidak melakukan laporan. Oh, saya tidak. Kan kalau itu pertanyaannya lebih ke yang pelaku usaha, Pak. Jadi saya nggak ada akses untuk mencapai ke pelaku usaha itu. Jadi hanya PLT itu pelaku usaha. Iya. Jadi Anda beri itu siapa juga sendiri? Yang ada hasil analisis dari ini yang hasil temuan dari pengawasan pemerintah ini, Pak, kan ada mereka melakukan pengawasan ke lapangan, terus ada menghasilkan kayak produk ini hasil temuan lapangan. Hasil temuan dari Ada sih terhadap temuan. Iya, berarti temannya pemerintah kan? Iya. Berarti Anda pemerintah dan lagi. Dari di sini justru malah ada ngomongin tentang PLTU. Coba. Karena saya mikirnya itu kan coba ada ini adalah scoring apa yang kemarin istilah. Terus yang ada komentar pemerintah. Apa di sini ada mengevaluasi tentang PLT ini? Hasil ketaatan PLTU terhadap temuan pemerintah dari regulasi dibuat oleh pemerintah dan pemerintah itu membuat mendapatkan hasil dari hasil pengawasannya. Ya kan? Jadi pengawasan. iya di oleh pemerintah yang menunjukkan tingkat ketaatan masing-masing PLTU, kan? Iya, di sini disebutkan kalau dari dokumen yang saya miliki ini hanya menyebutkan fakta lapangannya saja sih, Prof. Jadi nanti saya menilai fakta lapangannya ini mengevaluasi misalkan PLTU 3 tidak melakukan pelaporan pengelolaan P3 kepada instansi terkait. Jadi nanti yang
metrik penilaian ketaatan saya, oh scoringnya kan berarti kalau sebelumnya kan saya menentukan untuk 0 itu kan tidak melakukan, tidak melanggar lah intinya, melanggar 100% itu nilainya 0. Berarti maka di situ saya nilainya 0 di scoringnya. Jadi saya, tujuan dari mengevaluasi hasil temuan ini untuk mengetahui bagaimana sih tingkat ketaatan PLTU terhadap perlindungan pengelolaan lingkungan. Ini strateginya Iya, karena strategi benar. lebih ke, maksudnya lebih ke ini sih, Pak. Nanti kan dari pemerintah itu kan saya menentukan di sini kan saya menentukan kekuatan, mereka ada melakukan sosialisasi. Nah, itu kan masuk ke kekuatannya. Nah, jadi itu nanti kebetulan kalau yang dari hasil SWOT saya ini masuknya ke strategi strength dan threat. Nah, jadi upayanya saya sebutkan. Hmm. Itu maksudnya saya di itu kan karena pengaruh dari luar tuh, Pak. Ketaatan ini karena dari PLTU saya masuknya ke trade itu ke masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup. Ya. Strateginya jadinya bentar. Ya, lebih ke peningkatan kompetensi SDM dari pelaku usaha dan atau kegiatan. Jadi pemerintah juga memang dengan data-data saja ya. Nggak ada oh ada peninjauan ulang uji lingkungannya. Saya belum sebutkan kalau ini. Jadi itu loh. Ada menyebutkan di sini strategi. Iya. Tapi strateginya lemah sekali. Oh supaya kualitas pendidikan meningkat maka orang bisa sekolahkan. Tapi nggak ada intervensi. Sudah dibantu nanti terus dipersiapkan untuk yang aktif intervensi itu. Tapi kalau kita semua kompetensi inovatif banget sih. Buktinya domain lingkungan aku kan sudah ada. Oke. Bilang Iya. Ya itu coba sekarang. Ini engineer. Sih. Lalu kita harusnya gimana caranya menyampaikan masalah ini termasuk ini tadi program ini fungsinya apa? Ingin mengetahui tingkat ketaatan. Terus melihat mana sih yang titik-titik yang strategi ya untuk karena itu ditemukan ketidaktaatan. Iya. Iya. Iya, strategi itu sangat saja. Jauh ya. Nanti kalau orang saja kayak gitu ya. Ya, ini masih kurang. Ya masih seperti itu. Yang saya lihat dari ketika ya. Biarnya aja, tulis aja. Jangan takut di menulis. Kasih, Pak. Enggak. Semoga dia nggak takut ya. Kasih X. Sudah pakai Oh, oke. Strateginya kurang. Oke. Bisa masuk ya. Maaf ya. Lanjut. Oke. Bintangnya itu ya, itu dari berapa?
atau kompetensi dulu atau kompetensi terus. Ya, yang kompeten itu belajar juga. Kita harus terbuka sebenarnya. Iya. Iya. Sebenarnya sudah didapat sudah dibuat. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Terus saya Terima kasih, Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya. Tadi sudah banyak dibahas Pak Ferry. Saya cuma konfirmasi aja Iya, Pak. sama apa namanya cek beberapa yang perlu diperbaiki terkait di latar belakang itu ada apa kata-kata penelitian ini bertujuan. Jadi Iya. kayaknya di paragraf terakhir Iya. kedua ya. Iya, Pak. Halaman Itu 3. apa bedanya dengan tujuan penelitian? Jadi kalau bisa di latar belakang ya tidak untuk tujuan ya. Jadi karena Anda memasukkan tujuan tersendiri gitu. Ini masukan ya. Yang nanti pembaca tidak double membacanya. Apa ini memang tujuan atau gimana? Di latar belakang ada tulisan tujuan. Ya, itu saya tambahkan hanya sebagai biar ada runtutan cerita gitu. Lalu saya cuplik kembali itu di bagian tujuan penelitian ini sih, Pak. Nah itu namanya repetasi. Jadi diulang lagi itu nggak boleh di dalam. Ya, jadi harus bisa membedakan antara latar belakang dengan tujuan. Gitu. Kalau di paper biasanya tujuan dijadiin satu dengan latar belakang. Di introduction ya ada tujuannya. Tapi di sini kan Anda pisahkan antara latar belakang dengan tujuan. Baik. Ya, gitu. Jadi intinya jangan sampai ada pengulangan ya, pengulangan atau repetisi. Itu terus ini mau konfirmasi lagi terkait di metode perhitungan ya, perhitungan tadi sudah dibahas Pak Ferit tentang interval ketaatan. Ini kan bobotnya itu maksimum 60 ya. Kemudian kalau di grafik 9 di Spiderman 100%. Oh, karena ini kan ya seperti yang saya buat ini kan karena jadi satu tuh, Pak. Ada beberapa aspek yang penilaian itu hanya 3. Misalkan penilaian dokumen lingkungan itu 3. Lalu pengelolaan limbah B3 itu ada 5. Jadi kurang equal gitu. Jadi itu saya konversi ke bentuk persen sehingga bisa terlihat lebih seimbang gitu grafiknya. Kalau mau ditampilkan ke dalam grafik. Itu Ini mungkin dibuat di eh, metodenya ya. oh, tapi nanti Nantinya apa karena kalau membacanya kan ini 100% ini oh iya. jadi biar Baik. Eh, efeknya biar Kalau tadi Atau kan sebelumnya Hmm. kalau melihat masukan dari Pak Fer kan dibuatnya nanti per aspek itu nanti bisa lebih nanti sesuai dengan angka yang dari kriteria ini sih Pak nanti. Iya, nanti jadi 6 per aspek karena spidernya kan jadi 6 karena visualisasi datanya nanti jadi 6 per aspek lalu langsung 4 PLTU itu. Jadi terlihat di PLTU mana yang taat, mana yang kurang taat atau tidak taat. di spidernya Iya. Ya, itu hanya pembahasan kita sampaikan ke Pak Fahri. oh, iya karena itu. Karena kalau di sini kan hijau itu kan Iya, PLTU 3. Ya. Iya.
cenderung iya kecil Pak. Iya. spesifik. Program yang tidak apa-apa kemudian di sini agak miss. Bagaimana? Hmm. Oh iya. Gitu. Oh iya. Dinarasikan gitu. Ini saya cuma jadikan, kan ini konsep konversi ke persen itu saya cuma jadikan di lampiran aja, tapi memang di sini nggak saya jelaskan kenapa saya rubah ke persen. Iya, baik-baik. Oh, baik-baik Pak. Nah, ini sebenarnya bagus nih grafik sepeda. Kan tadi ya. Yang lain. Udah, oh. Persoalannya di mana gitu. Ya, persoalannya di mana itu juga. Oke, maksudnya Iya. ini baca detail itu kira-kira pulau mana sih? Provinsi mana sih? Oh, boleh Pak, Kalimantan Barat. Kalimantan. Dan ini kan kenapa menyebutnya provinsi X, karena sebenarnya kan saya kesulitan mendapatkan data langsung dari PLTU-nya tuh Pak gitu. Saya mendapatkan yang dari kantor saya sendiri, dan itu kan sebenarnya bukan dokumen publik gitu. Maka saya samarkan jadi provinsi X ya untuk menjaga itu aja sih sebenarnya. Oh, terlalu sulit. Oh, iya. 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 Mulai Bisa baca. keluar. Iya, iya, iya Pak, betul. Baik. Gunakan sket. Baik, baik. Baik Pak, terima kasih. Terus kemudian saya mau lanjut lagi. Iya Pak, 67 ya. Tadi ada yang kembali ke metode aja Pak. Metode apa sih bedanya primer sama sekunder? Kalau data primer kan yang saya dapatkan langsung, saya sendiri yang mendapatkan langsung dari sumber datanya. Kalau yang sekunder ini kan saya karena nggak turun langsung ke lapangan, memakai data dari pemerintah itu, maka saya kelompokkan jadi data sekunder. Iya, hanya interview saja. Nah, berarti melakukan tinjauan lapangan gitu, Pak? Atau jadi data sekunder. Yang tadi yang primer itu ya interview. Yang sekunder yang Suatu di penelitian saya ini. Sebenarnya nggak bisa sih, Pak. Sebenarnya tidak bisa, Pak.
Itu Oke. ya oh, itu sebenarnya tidak Oh, oh, nggak penting, pengklasifikasian itu nggak perlu dijelaskan nggak penting. eksplisit gitu ya. Oh, Jadi yang penting malah topik utamanya apa, terkait dengan data apa. Nah ini kan sebenarnya kan topiknya bagusnya ketaatan. Nah, itu bisa jadi data utama malah dalam suatu paper tulisan. Jadi di dalam tulisan itu kita nggak perlu menyampaikan prinsip dan cukup sumbernya dari mana itu aja. oke, baik, Pak. Oh, Kemudian terakhir, terus kalau misalkan perusahaan tidak taat, terus aspek hukumnya gimana? kalau dari hasil wawancara saya, beberapa PLTU ini kan udah dilakukan pengawasan tuh di 2023-2024. Dan ada salah satu PLTU tuh yang sudah mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah. Karena muatan pelanggarannya itu cukup sampai mendapatkan sanksi paksaan pemerintah, nggak sampai ke penegakan hukum pidana maupun perdata. Tindak lanjut dari adanya pelanggaran yang dilakukan PLTU itu yang sudah dilakukan pemerintah seperti itu, Pak Fakti. Iya, sanksi administrasi aja yang dari pemerintah yang melakukan pengawasan ini. Dan kalau saya tanya juga, kalau misalkan nggak melakukan ketentuan sesuai sanksi, bagaimana gitu? Mereka menjawabnya nanti akan ada tinjauan terhadap pemenuhan dari ketentuan sanksi administratif itu. Kalau misalkan nggak memenuhi, akan ditingkatkan ke sanksi yang lebih berat lagi. Kan sanksi administratif itu ada 4 tahapan. Jadi yang pertama teguran pemerintah, teguran tertulis paksaan pemerintah, pencabutan dan pembekuan lalu pencabutan. Nah, nanti kalau misalkan dari paksaan pemerintah ini tidak dilaksanakan, maka ada ancaman ke pembekuan izin usaha atau malah nanti kalau pelanggarannya cukup berat mungkin bisa diarahkan ke pidana atau perdata itu. Jadi tahapan pemberian sanksinya untuk menegakkan hukumnya itu ada jenjangnya, Pak. Iya, iya. Enggak, enggak, Pak. Iya, enggak pernah. Iya, itu yang udah diterapkan, Pak. Karena kan datanya kan dari 2023-2024. Kalau dari pelanggaran PLTU tidak ada. Karena kan biasanya kalau pidana itu unsurnya memenuhi, iya, itu maksudnya pidana. Tapi kalau yang pelanggaran di PLTU ini temuannya itu hanya tidak menyimpan limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3 yang telah ditentukan. Dan itu kalau dari lampiran PP 22 maksudnya ke pelanggaran berat sih, Pak. Jadi nilainya itu satu. Masih di administratif. Kalau bisa. Ya. Itu kayak di Jakarta Antibiotik. orang Itu lebih karena air limbah sih, Pak. Iya. Limbah. Limbah juga, tapi
Kalau yang dari PLTN kebanyakan limbah padat tentunya. Ada yang cair sih. Ada yang cair. Iya, iya. Ada saya kan? Untuk limbah P3 fase cairnya itu seperti oli bekas seperti itu Pak. Karena kan iya kalau kalau di PLTU penggunaannya. Hmm. Oke, cukup dari saya, Oh, Pak Ferry. terima kasih Pak Fahruddin. Iya Bapak. Hmm. Baik. Hmm. Iya. Thanks. Hmm. Oke, ya. Hmm. Oh, kalau batasan pembinaan saya nih, yang pertama utama terkait tingkat ketaatan dari PLTU, lalu membahas tentang peranan pemerintah dalam mendukung ketaatan. Oh,
Iya, iya. kita akses Kayak tadi ini, akses data. Iya, iya. Akses data langsung. sama sekali. Ya, Bisa sampai sekarang. Oh, baik, baik. Iya, jadi itu harus nggak gampang. warga Cinta Negara sendiri. Kemudian dari hasil apa dari pemantauan pemerintah. Iya, memang juga terkait dari data. Iya. Kan juga jadi